Hello guys, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama komedi Korea yang berjudul. Film ini secara garis besar mengisahkan tentang pertemuan tentara dari dua negara tetangga, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Bukan karena adanya kepentingan politik atau peperangan, ternyata kedua tentara ini bertemu secara tidak sengaja karena tiket lotre. Seperti apa keseruan ceritanya guys? Tanpa berlama-lama lagi, kencangkan sabuk pengaman Anda dan kita ikuti alur ceritanya. Di awal film kita dihadapkan dengan situasi menegangkan di mana DMZ atau garis demarkasi militer antara Korea Selatan dan Korea Utara sedang terjadi kontak senjata. 지금 전쟁하자는 거야? 몇 발이가 100발만 넘기라. 200발 날려! Sementara itu di Seoul, di sebuah restoran di mana sekelompok wanita muda datang membagikan kupon lotre kepada salah satu pengunjung di sana. Namun kupon lotre itu justru ditinggal oleh pengunjung itu di atas meja, lalu kemudian dibuang oleh cleaning service restoran itu. Sersan Chen-woo yang bertugas saat itu di pintu gerbang markas pasukan Korea Selatan tiba-tiba mendapatkan tiket lotre itu yang terjatuh dari mobil komandan batalion mereka. Esok harinya saat di barak, Chen-woo menonton acara pengundian di TV dan tiket lotre miliknya memenangkan 5,7 miliar won. Saat mencari tiketnya. Di sana Chen-woo bertemu dengan Yong-hoo. Setelah mengatakan maksud dan tujuannya, prajurit Yong-hoo malah bersikeras mengatakan jika tiket lotre yang menang sekarang itu adalah miliknya dan bukan milik Chen-woo. Karena waktu piket Yong-hoo yang akan habis, Yong-hoo pun membuat janji kepada Chen-woo untuk bertemu di tempat itu 3 hari lagi untuk membicarakan masalah ini. Esok harinya Chen-woo dipanggil komandan batalion. Di sana Chen-woo akhirnya memberitahukan kepada komandan yang tentang undian lotre itu. Setelah mengamati foto dan mengetahui jumlah undian itu,
Akhirnya, komandan batalion pun mendukung Chen Wu untuk merebut kembali tiket itu dengan harapan bisa mendapatkan bagian dari undian itu. 3 hari kemudian, Chen Wu kembali bertemu Yong Hee di tempat yang dijanjikan. Di sana, mereka berdua berdebat mengenai undian itu. Chen Wu mengatakan bahwa akan memberikan 20% jika Yong Hee mau memberikan tiket itu kembali. Namun Yong Hee tetap tidak ingin memberikan tiket itu. Saat selesai bertemu dengan Chen Wu, tiba-tiba Yong Hu dan Cheolji dihadang oleh komandannya dan mendapati Yong Hu dan Cheolju sedang baru keluar dari wilayah Korea Selatan. Karena takut ditembak, akhirnya Cheolju mengatakan hal yang sesungguhnya kepada komandan batalionnya. 남조선에서 바람이 날아 육사오라는 종이를 줬습니다. 그거이 뭐이가? 장중금이 얼마가 남조선 돈으로 57. 뭐이가 그들은? 600만. Sementara di tempat Chen Wu, mereka berdua sedang melaporkan hasil pertemuan mereka kepada komandan batalion. Kalau Yong Hee ternyata hanya memberikannya 10% dari hadiah undian itu. Esok harinya di menara masing-masing, terlihat dari kubu Korea Utara mengirim sandi kepada Korea Selatan, di mana setelah dipelajari sandi itu mengatakan bahwa mereka mengajak bertemu di area suplai gabungan atau di terowongan air bersama. Malam harinya mereka pun bertemu di sana. Terlihat Yong Hee dan komandan juga sudah menunggu di sana. Setelah berdiskusi lama, belum juga ada kesepakatan di antara mereka. Hingga akhirnya, Chen Wu mengalah dan meminta pembagian 70 untuk Korea Utara dan 30 untuk mereka. Merasa semuanya sudah sepakat, mereka pun membuat perjanjiannya. 조항 4. 합의서를 2부 작성하여 남과 북이 서명. 조항 1. 당정부는 조선민주주의인민공화국 7. 한 부씩 보관한다. Namun saat menyerahkan tiket itu, tiba-tiba 잠깐. 이 감나 새끼들 PK에서 7대3 제의한 거 이거? Tiba-tiba penjaga saluran air datang dan mencoba menengahi mereka. 진행 상황은 들었고 박병장 이거 얼마 주고 샀어? 제 생각에는 이 로또는 어느 누구도 소유권을 주장하기 힘든. Dan akhirnya mereka sepakat dengan pembagian 50-50. Karena tiket itu akan dicairkan di Korea Selatan, maka untuk menjamin mereka agar saling mempercayai satu sama lain, mereka harus bertukar tentara untuk sementara waktu. Sementara itu untuk komunikasi mereka menggunakan telepon zaman perang agar tidak diketahui oleh siapapun. Akhirnya Chen Wu bergabung dengan pasukan Korea Utara dan Yong Hu ikut Korea Selatan. Sejak saat itu mereka berdua saling berlatih bahasa istilah masing-masing agar bisa dapat tidak ketahuan dengan prajurit lainnya. Agar tidak diketahui, mereka berdua merubah penampilannya dan pakaiannya agar tidak diketahui oleh prajurit lainnya. Tiba di saat pertukaran prajurit, mereka pun mengadakan pesta bersama di terowongan itu. Di sana mereka bertukar oleh-oleh khas dari negara masing-masing. Di sana mereka terlihat akrab dan tidak terlihat lagi perbedaan di antara mereka. Esok harinya, hari pertama Yen Hu menggantikan Chen Wu. Terlihat di kantin makan seperti kerasukan sehingga semua prajurit melihat dirinya. Sementara itu di ruangan komandan batalion Korsel, mereka mengatur Kim untuk pergi mencairkan undian itu ke Seoul, tetapi dengan cara berobat jalan. Maka dari itu, komandan batalion menyuruh Kim untuk mematahkan sebelah tangannya agar punya alasan untuk berobat di luar. Dan akhirnya berangkatlah Kim dengan dipandu oleh komandan batalion melalui handphone. Sementara Chen Wu di markas Korea Utara menggantikan Yen Hu harus melewati latihan yang keras dari pelatih. Tetapi untung saja diselamatkan oleh komandan batalion Korut yang menempatkan Chen Wu di peternakan agar tidak terlalu kelihatan. Berbeda dengan Yen Hu, di barak Korsel justru Yen Hu terlihat sangat dominan dan bisa menyesuaikan diri dengan baik sehingga tidak banyak yang mengetahui bahwa dia bukanlah Chen Wu yang asli. Kita pindah ke peternakan wilayah Korea Utara. Di sana, Chen Wu yang menyamar sebagai Yen Hu terlihat sedang mengajari seorang anak untuk mengelola peternakan itu. Anak itu mengeluh karena peternakannya tidak bisa berkembang selama ini. Chen Wu yang memang lulusan peternakan langsung mengajari anak itu bagaimana berternak dengan baik. 칸막이도 쳐주고 조명도 무드 있게 켜주고 음악을 높이려면 분위기가 중요해요. 분위기요? Di peternakan itu, Chen Wu pun bertemu dengan prajurit wanita yang bertugas di menara. 꼰삼이는 누가? 이분인 사실아요. Malam harinya Chen Wu menerapkan ilmunya sebagai sarjana peternakan di kandang ternak itu.
Keesokan harinya di wilayah Korsel, Yong-hee dan regunya sedang berpatroli di DMZ. Di perjalanan salah satu seorang prajurit menginjak ranjau yang dipasang oleh pihak Korut. Yong-hee pun langsung turun tangan dengan menjinakkan ranjau itu, karena sebenarnya dialah orang yang bertugas memasang ranjau-ranjau itu sebelumnya. Dan karena aksi heroiknya itu, Yong-hee pun mendapat pujian dari prajurit Korsel lainnya karena telah menyelamatkan nyawa prajurit tadi. Sementara di kubu Korut, pimpinan Korut kaget melihat hasil peternakannya. Dalam semalam, ayam bertelur 100 butir dan bebek bertelur setiap 10 menit, begitupun dengan ternak lainnya. Melihat keajaiban itu, Komandan Tinggi Korut langsung memberikan selamat kepada Chen Wu yang menyamar sebagai Yen-hu. Komandan Tinggi Korut langsung memberikan referensi untuk mengikuti pendidikan tinggi militer di Pyongyang. Mengetahui akan dikirim ke Pyongyang, Komandan Batalion Korut pun mencoba menahan pimpinan agar jangan mengirim Chen Wu ke Pyongyang dengan alasan masih baru. Tapi Komandan Tinggi tetap kekeh untuk mengirim Chen Wu. Sementara itu di pihak Korea Selatan, Yong-hu didatangi oleh Komandan Tinggi yang telah mendengar aksi heroiknya. Di sana Yong-hee diberikan selamat oleh Komandan Tinggi atas prestasinya. Namun saat itu Yong-hu mengaku sempat tinggal di Jerman, sehingga dia pun sempat gugup saat ditanya di mana asalnya. Kemudian Komandan Tinggi memintanya untuk berbahasa Jerman. Untung saja Komandan Batalion datang membackup Yong-hee, sehingga Yong-hee kembali mendapat pujian dari pimpinan dan prajurit lainnya. Sementara itu Chen Wu juga diarak oleh mobil yang merayakan keberangkatannya ke Pyongyang. Tetapi di perjalanan tiba-tiba Yong-hee datang membawa surat pembatalan keberangkatan Chen Wu. Ternyata Yong-hee sudah mengetahui bahwa Chen Wu adalah prajurit Korsel. Komandan Batalion Korut juga memberitahukan Yong-hee dan meminta bantuan Yong-hee agar Chen Wu tidak dikirim ke Pyongyang. Sejak pertemuan itu, Chen Wu pun terlihat menaruh hati dengan Yong-hee dan mereka pun terlihat selalu bersama-sama. Dan ternyata Yong-hee adalah adik perempuan Yong-hu. Kemudian kita berpindah ke Kim yang sudah berada di Seoul. Di sana dia mengikuti instruksi komandan batalion untuk pergi mencairkan undian itu. Saat di atas kereta, Kim selalu memegang celananya untuk menjaga jangan sampai tiket itu hilang. Tetapi seseorang di kereta itu merekam tingkah Kim dan diupload ke sosmed, kemudian viral. Sementara itu di kantor Komandan Korut, komandan memanggil Yong-hee. Ternyata komandan keamanan Korut berniat jahat kepada Yong-hee. Merasa dilecehkan, Yong-hee pun langsung menghajar komandan keamanan itu lalu pergi bersama Chen Wu. 영화를 참 많이 보시나 봅니다. 명예 전투전 기지에서 이런 Kemudian kita berpindah ke Seoul. Tanpa disadari, sampailah Kim di tempat pencairan dana itu. Namun saat memasuki gedung itu, security kantor itu justru ingin menangkapnya karena berita di sosmed tadi. Akhirnya Kim pun kabur dari kantor itu dan parahnya lagi HP yang untuk dipakai komunikasi juga terjatuh saat dikejar security. Sementara itu Komandan Batalion Korea Selatan marah karena teleponnya tidak diangkat dan menyangka Kim membawa lari uang undian itu. Kemudian kita diperlihatkan Komandan Keamanan Korea Utara menemukan bukti yang menjelaskan bahwa Chen Wu adalah bukan Yong-hee, sehingga Komandan Keamanan pun memanggil Chen Wu. Saat diinterogasi, Chen Wu tidak dapat berkelit lagi, dan saat keadaan terdesak, untung saja Yong-hee datang menolong Chen Wu. Merasa keadaan akan semakin rumit, maka Komandan Batalion segera menyuruh Yong-hee untuk mengantarkan Chen Wu ke terowongan suplai untuk menukar kembali Yong-hee yang asli. Lalu kemudian Batalion Korut menghubungi Komandan Batalion Korsel untuk segera ke titik pertemuan sesuai dengan kesepakatan. Saat Komandan Keamanan itu sadarkan diri, dia diancam oleh Komandan Batalion untuk tidak memperbesar masalah ini. Sementara Komandan Batalion Korsel melacak keberadaan Kim dan berhasil berkomunikasi dengan Kim. Dan ternyata tanpa dia sadari, ternyata dia diikuti oleh seseorang. Saat Yong-hee dan Chen Wu sampai ke terowongan itu,
Di sana sudah menunggu komandan batalion dan Yong-hu untuk pertukaran kembali dan pembagian uang undian. Saat melihat Yeon-hee dekat dengan Chen-woo, Yong-hu pun marah karena menganggap Chen-woo mendekati adiknya, namun berhasil dilerai oleh Yoon-hee. Karena saat itu Kim belum muncul juga, sehingga Yong-hu menganggap Korea Selatan telah berkhianat dan mencoba membohongi mereka. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Kim datang membawa sebuah tas besar. Ternyata Kim berhasil mencairkan uang itu dengan bantuan calo tadi. Lalu Kim menceritakan bagaimana dia mencairkan uang itu. Saat mereka sedang mendengarkan cerita Kim, tiba-tiba komandan keamanan menyandra komandan batalion dan merebut uang itu dari tangan mereka semua. Tidak lama seekor babi datang menyeruduk dan memakan tas itu, kemudian dikejar oleh komandan keamanan sampai ke perbatasan DMZ. Sementara di terowongan semuanya terdiam karena uang mereka telah hilang. Tetapi tiba-tiba saja Kim mengeluarkan uang dari dalam pakaiannya karena tas itu sebenarnya tidak muat membawa semua uang itu. Dan setelah dihitung jumlahnya, ternyata tetap saja mereka semua akan menjadi orang kaya mendadak. 40만 불에서 10만 불은 따로 챙겨왔거든. 여기서 반으로 나누면 20만 불이니까 개소리야. 이거에 40만 불이면 이것도 굉장히 스위스 제트를 100개는 살 수 있습니다. 어머니 병원비 할 수 있겠다. 나도 껴주는 겁니까? Dan akhirnya mereka semua pun berpisah kembali seperti semula. Begitupun juga dengan komandan batalion mereka, masing-masing saling berpelukan. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini, meskipun negara mereka sedang konflik, mereka semua mempunyai mimpi yang sama, yaitu perdamaian antara Korea Selatan dan Utara. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.